Ternyata Next. nyari kerja pusing juga ya. Kenapa Om? Ternyata nyari kerja tuh pusing juga ya. Ngecokin dengan dirinya. Om, silakan Ya. Om dipilih Om. Oke. Sekali lagi aku mau nekenin, reportnya Kevlon tidak melihat keterampilan teknis kalian, nggak ngeliat pengalaman kalian. Yang dilihat adalah sikap kalian, kebiasaan kalian, dan perilaku kalian. Dan sadarilah teman-teman bahwa setiap pekerjaan itu butuh kriteria soft skill-nya sendiri-sendiri. HR saja spesifikasinya banyak. Makanya, bahkan masing-masing spesifikasi itu butuh soft skill yang beda-beda. Nanti Om Himawan bagiannya itu ya. Monggo, Latifah coba bisa cerita background kamu. Sebelumnya saya Latifah. Sebenarnya kalau fresh graduate ya belum ya, karena belum wisuda. Ini masih baru mau wisuda di akhir Lebaran, di bulan April nanti. Nah, jadi ini saya sebenarnya punya minat di bidang HR ini ketika skripsian sih Pak. Dan Jurusan apa? jurusan psikologi. Jadi saya ini benar-benar baru terjun ke bidang HR dan baru meraba-raba tentang HR dan lain sebagainya, itu sih Pak. Nah, untuk hasilnya kemarin, Wih, yang atas, kelebihan. hasilnya dapat diterima sih Pak, kalau kemarin waktu tes itu. Gitu. Ya, cuman tadi di bawah mulai kelihatannya kok banyaknya agak kurang ya. Coba scroll ke bawah. Warnanya kuning di bawah tuh. Nah, ininya itu Pak, oren-oren. Ya, oke. Yang ini bagian aku dulu ya. Aku coba jawab ya. Nanti Om Iwan lengkapin. Tetap teman-teman juga semua yang lagi pegang report HR ya. Tadi kalau yang cukup artinya situasional ya. Kalau yang munculnya kurang dan agak kurang ataupun baik sekali, artinya itu sudah lebih konsisten. Konsisten baik atau konsisten kurang ya. Nah, yang penting dulu sebelum kita bahas report adalah Latifah melihat report ini menggambarkan Latifah atau enggak? Setelah lihat yang ini, yang bagian kompetensi ini menggambarkan. Oke, ya. Nah, kalau yang atas tadi ya berarti kesadaran dirinya kurang, artinya untuk aware dengan apa yang saya kurangnya apa sih, atau saya perlu apa ya untuk reflect ke diri sendiri, itu kurang. Atau bisa dibilang spionnya burem ya. Respect-nya agak kurang, pembimbing juga tadi hampir sama dengan Erlian. Doronganmu untuk mau nge-grow orang itu agak kurang. Cuman untuk menjadi seorang HR tidak hanya berdasarkan 3 hal ini. Makanya walaupun ada ini kurang dan agak kurang, tapi hasilnya tadi masih dapat diterima, ya kan? Artinya masih ada sikap-sikap kamu lain yang mendukung. Cuman di report ini kan nggak dimunculkan semua sikapnya, ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang kamu terlihat kuat itu ketenangan saat tertekan, interaksi, dan negosiasi. Kamu kalau ngomong, kebiasaannya emang 2 arah. Kamu nggak gampang panik, ya, dan kamu tipenya itu ada dorongan untuk negosiasi. Oke? Jadi, ketika menghadapi sesuatu, bukan kamu nggak mikir ya, tapi dari luar kamu nggak terlihat panik. Ditambah kamu punya soft skill negosiasi, artinya kalau kamu negosiasi mungkin orang lawan bicara nggak akan bisa nebak ini negosiasinya apa, karena kamu bisa menjaga ketenangan itu gitu loh ya. Nah, kelemahan kamu adalah penegak aturan, berterus terang, dan kepedulian. Sekali lagi, ini secara personal ya. Secara personal kekuranganmu di sini. Nanti ya lebih advance-nya kita bisa bilang kelemahan ini juga bisa jadi kekuatan kalau kita tahu caranya. Jangan bilang-bilang ya, walaupun ini di-record. Oke, ya. Kamu pada dasarnya bukan orang yang saklek. Bukan orang yang akan konfront orang kalau ada yang melanggar peraturan. Kamu cenderung cenderung kompromis. Akhirnya keluarnya negosiasi juga, ya. Terus kamu diplomatis. Ya, bagi kamu tuh belum tentu iya. Ya. Oke?
kamu bisa mengemas omongan dan kamu ini nggak pakai empati. Iya sih Pak. Kamu nggak tahan dengan curhatan orang. Intinya apa sih, to the point aja. Kamu lebih suka straightforward. Ya. Jadi, ya kalau lihat seperti ini, bidang karirnya nanti Om Himawan. Cuman kalau yang kayak gini, ya hindarin HR yang di bidangnya perlu saklek. Justru malah carilah HR yang memang butuh diplomasi. Karena berterus terangmu yang lemah ini di kerjaan yang tepat, itu bisa jadi kekuatan dan bisa jadi senjatamu. Dan karena kamu bukan orang yang baperan, wah itu bidangnya kayaknya banyak ya Om. Monggo Om. Banyak kemana-mana nih. Walaupun bagian 3 yang atas banyak kurangnya dan agak kurang ya, tapi kamu punya kekuatan karena kamu nggak panikan, kamu juga interaktif dan negosiasi, yaitu bidang-bidangnya nanti bisa digali lebih jauh. Coba sekarang scroll bawah lagi. Oke. Perhitungannya ada, yang penting untung ruginya jelas, itu kamu akan bisa lebih clear ya. Terus kamu masih fresh graduate ya? Iya Pak, masih fresh Ya. banget. Buat teman-teman juga nih, aku perlu tekankan ya, di report Kevin coba scroll ke bawah, ada bagian yang memunculkan apakah saat ini sudah bisa sampai manajer atau supervisor atau staff. Ingat, berdasarkan soft skill. Jangan dari hasil ini langsung mentang-mentang saya mau ngelamar jadi manajer, belum ada pengalaman. Tapi ini hasilnya bilang ini saya jadi manajer. No. Tetap pertimbangkan keterampilan teknis, pertimbangkan jam terbang dan pengalaman. Cuman dari report ini, Latifah, kamu bisa, ya ini jadi satu insight buat kamu bahwa peluang kamu untuk berkembang sangat besar. Karena dari sekarang aja kamu sudah terlihat punya bibit bisa sampai manajer. Cuman pengalaman dan keterampilan teknisnya aja yang masih belum. Dan soft skill-nya masih perlu diimprove. Tapi kamu punya potensi ke sana. Ya. Menggambarkan kamu? Menggambarkan sih Pak. Cuman ya dari awal dibagikan ini hasilnya itu saya langsung terpatok ke ini yang kurang, ada kurang. Jadi kayak kaget banget. Oh, emang nggak cocok itu untuk di bidang gitu sih Pak. Tapi tadi kalau sudah dijelaskan bahwa ternyata ada hal-hal lain yang di diri saya itu yang justru memperkuat nanti ketika saya berperan di bidang HR. Itu sih Pak. Ya, cuman ya hati-hati. Ini aku akan ngomong kaitannya ke yang jeleknya ya. Oh ya. Dikit naik, dikit. Interaksimu bagus tapi kamu nggak respect sama orang. Hati-hati. Itu bisa jadi jebakan juga. Oke. Karena kalau kamu negosiasi, kamu oke, ya. Tapi kalau orang juga bisa ngerasain kalau nggak based on respect, takutnya kamu tendensinya jadi intimidating orang. Nggak Merasa? gitu ya Pak ya? Merasa nggak? Ya, iya sih Pak. Selama ini kurang untuk ngertiin orang lain gitu sih. Bahkan Yes. orang lain pun ngerasa bahwa saya kurang ngertiin mereka gitu. Iya. Dan karena kamu punya bakat negosiasi, khawatirnya, larinya tuh malah kamu intimidating. Oke. Nah, ini walaupun sekarang sudah dijelasin kekuatanmu di mana, kelemahan kamu di mana, yes. Tapi tetap 3 poin di atas kamu perlu pikirkan tuh. Oke. Ya. Oke, Om Himawan, monggo. Siap. Ini menarik nih. Tadinya saya mikir kayaknya kamu salah jurusan deh. Oh, masuk ke hukum aja harusnya. Tapi setelah dilihat-lihat, oh enggak juga sih. Tadi pas dengar penjelasan dari Om J, kelihatannya di posisi recruiter kamu juga masih cocok sih malah. Apalagi kalau recruiternya yang perusahaan-perusahaan yang senang, atau ya rekrutmen massal gitulah mungkin ya. Kayaknya masih akan cocok deh dengan background kamu dan dengan soft skill seperti ini. Rasanya jadi recruiter masih cukup oke. Bukan cukup, masih oke. Kenapa? Karena pertimbangan saya itu pertama, recruiter itu khususnya kalau ini recruiter yang memang konfliknya banyak.
Rekruter yang konfliknya banyak nih, kayak rekrutmen massal atau yang nggak massal pun, tapi dalam sebulan itu yang dicari kandidatnya itu banyak gitu ya. Ini kayaknya kamu masih oke. Kenapa? Pertama, kamu di sini tenang dalam tekanan, itu kan pressurnya kenceng tuh. Kamu enjoy aja, bisa ngalir, dan kamu juga bisa jadi negosiator. Itu bagus ketika kamu ketemu user-user yang rewel, yang pengen diprioritaskan, yang pengennya cepet dan lain-lain ya. Padahal kamu ya pasti berproses, kamu pasti bisa tuh di sana. Memang agak tanda kutip kurang pasnya itu seolah-olah adalah di sisi empatinya. Loh Pak, biasanya kan rekruter itu empatinya harus tinggi ya, kan gitu ya umumnya. Tapi enggak juga dalam pengertiannya adalah kamu bisa lebih tenang dengan empati yang kurang. Dalam pengertian di sini adalah kamu tidak goyah dengan contohnya kan job seeker tuh kadang-kadang suka curhat, suka cerita dia tuh butuh banget pekerjaan. Job seeker tuh suka cerita begitu, Pak, saya tuh udah setahun nganggur Pak, orang tua begini-begini, keluarga begini, saya pengen dapat kerjaan. Nah, justru dengan kamu kepeduliannya kurang, kamu bisa lebih tenang hadapin itu, dan itu penting. Kamu tidak mengambil keputusan sebagai rekruter ya, kamu merekrut orang tidak berdasarkan rasa empati. Iya, ini kasihan ya. Padahal speknya mungkin nggak cocok, mau paksakan. Nah, ini ada kelebihan. Jadi justru malah tadi seperti sempat spill ya, kompetensi yang lemah itu malah bisa menjadi nilai lebih ketika kita bisa mengelolanya. Termasuk ini, justru rekruter itu kadang-kala, walaupun kita bilang ini bukan yang harus begitu, bukan ya, tapi kadang-kala kita butuh empatinya agak rendah, karena kita jangan terjebak ngasih kerja itu karena kasihan ya gitu. Jadi dengan backgroundmu juga psikologi, rasanya ini menjadi satu hal yang bagus kamu jadi recruiter deh, fokus di talent acquisition. Apalagi di sini ada interaksi dan negosiator yang unggul, jadi terlihat yang kuat. Mantap sih Latifah, mantap ini mah. Memang ke atas tuh kesadaran diri mengalir orang lain, pembimbing kurang, berarti kamu ya kurang cocok kalau di people development mungkin ya, agak kurang cocok di sana. Jadi di recruiter kelihatannya ini udah ya, kamu nggak jadi salah jurusan, jadi jurusannya udah oke lah, udah cocok. Kalau saran saya, kamu ambil rekrutmen untuk di karirmu awal deh, ambil rekrutmen. Atau kalau SR generalis, ya memang mostly kerjaannya banyak di recruiting. Oke. Sudah ngambil sih Pak, tapi belum kepanggil aja gitu Pak. Nah, belum kepanggil ya, mudah-mudahan segera panggil dengan cara gini. kamu udah ngelamar ke perusahaan model apa aja, dan yang kamu lamar posisi apa? Sebenarnya ini sih Pak, nggak memperhatikan ya, kalau ada posisi itu langsung saya lamar, belum menggali lebih jauh. Oh, kamu berarti masih membabi buta dong? Iya, masih semuanya dilamar gitu sih. Jangan. Ya, kalau saran saya ya bukan tapi belum tentu saran saya 100% valid. Cuman ketika kamu sudah tahu siapa dirimu, apa kelebihanmu, sekarang kamu coba arahkan energimu, jangan nembak itu membabi buta, kemana-mana kamu tembak. Tapi sekarang kamu mulai pelan-pelan mikirkan sasaran mana yang kamu bisa tembak dan itu tepat. Contoh, di sini recruiter, maka nanti CV-mu penuhi dengan skill-skill recruiter. Ya, penuhi. Bahkan kalau perlu, ini kamu lampirkan. Hasil psikotes ini kamu lampirkan, ya. Karena ya recruiter kan, apalagi psikologi kan biasa aja lah, lihat hasil tes psikologi kan biasa aja, bukan sesuatu yang kaget gitu ya. Gak apa-apa diperlihatkan ini, justru untuk mendorong bahwa kamu memang bagus. Atau kalau kamu agak ragu menampilkan yang atas warna-warni ini, kamu agak ragu, kamu bisa munculkan di halaman yang atasnya, tapi penjelasan yang lainnya, kamu mendeskripsikan dirimu itu seperti apa. Misalkan kamu di bagian ini loh, di bagian kalau CV itu kan di atas tuh about me ya, di atas itu ya. Kan suka ada deh, kamu bisa menuliskan profil dirimu di situ, soft skillmu dan hard skillmu yang menonjol di situ. Misalkan, saya seseorang yang tenang dalam tekanan, saya siap bekerja under pressure, misalkan gitu ya. Juga saya seorang negosiator yang unggul, tapi yang mampu negosiasi yang baik, dan juga suka berinteraksi, serta saya bisa memberikan keputusan berdasarkan objektivitas, kan gitu ya. Dan realita, tambah dikit. Dan realita, itu bisa kamu tulis di atas kan? Bisa penekanan di situ.
Nanti penjelasannya kalau ditanya, loh kok kamu bisa pede banget nulis kamu dari mana? Oh, saya udah ikutan psikotes. Baru hasilnya kamu tunjukin, ini hasilnya. Tapi saya memang tidak lampirkan langsung, takutnya salah baca, kan gitu ya. Kamu jelasinnya, kamu tunjukinnya ketika interview, kamu jelasin. Nah, nanti malah jadi nilai plus kan, oh cocok, kamu psikologi bisa menjelaskan begini, valid. Makanya saya bayangin kayaknya Latifah cocok jadi recruiter deh. Kalau belum ada panggilan, barangkali kamu terlalu membantu kita, atau CV-mu belum customize untuk posisi rekrutmen. Iya. Oh, masih yang general aja. Iya. Jadi CV-mu bukan CV-nya recruiter, CV HR generalis aja. Mungkin kamu perlu dikit lagi deh. Karena memang pengalaman terbanyak saya itu di bidang public relation, Pak. Itu Di organisasinya? Ya, dari pengalaman di CV saya ya, pengalaman magang, pengalaman organisasi itu saya lebih banyak ke public relation. Karena saya kan emang dari dulu nggak ada niat di HR, karena saya mikirnya HR itu apa ya Pak, jarang ketemu orang lain gitu. Sedangkan saya butuh pekerjaan sering terjun lapang, sering ketemu orang lain gitu. Nah, kalau HR kan bayangan saya di depan laptop, terus di ruangan sendiri, kayak aduh bakalan kayak support banget. Makanya saya banyakan ke public relation gitu, tapi ternyata HR itu bisa kok untuk terjun lapang, untuk langsung fisik. Sangat gitu. Sangat itu bisa. Juga ke HR gitu, karena memang di sisi saya sudah Ya nggak apa, nanti kamu menggambarkan experience-mu di public relation, itu yang kamu tonjolkan adalah kamu suka berinteraksi. Seorang HR, seorang recruiter pun butuh kelebihan itu, butuh experience itu, butuh soft skill itu. Ya, interaksi. Seorang SR ya mesti perlu interaksi, perlu banget. Beberapa SR memang ya tidak perlu amat seperti OD, payroll, dan segala macam. Tapi yang umumnya HR itu perlu, recruiter perlu punya skill interaksi. Maka yang kamu tonjolkan bukan posisimu sebagai public relation di magangmu, tapi yang kamu tonjolkan adalah kamu punya pengalaman berinteraksi dengan banyak orang. Dan itu ya memang recruiter. Saya dulu jadi recruiter, sebulan itu saya bisa ketemu kandidat ratusan orang saya tiap bulan. Interaksi oleh mereka. Banyak. Itu baru yang kandidat ya. Kalau yang karyanya dari ribuan, ya ketemu mereka banyak. Ya. Menggambarkan Latifah udah nggak kaget waktu habis dijelasin gini. Iya. Ya, mungkin kalau karir kedua kamu mau pindah haluan dari HR, kamu bisa di corporate communication kayaknya, Korkom. Korkom, upload, public relation sebenarnya kamu cocok. Public relation itu cocok karena kan kalau jubir ya, istilahnya jubir itu kan biasanya muncul ketika ada masalah, dia harus bisa menyampaikan dengan bahasa yang benar. Itu juga second option kamu untuk bisa berkarir juga bisa tuh. Corporate communication, atau kalau di BUMN itu ada sekper, sekretaris perusahaan, atau juga bisa di public relation-nya, itu bisa juga. Singkat cerita, sebenarnya Latifah ini terlihat judes dan nggak berperasaan. Jadi itu bisa jadi kekuatan ya. Jadi ya kamu nggak gampang dirayu. Jadi orang kalau melas-melas gimana ke kamu nggak akan kena gitu loh. Nah, kalau misalnya pekerjaannya butuh empati, kamu akan merasa kamu payah. Ya karena bukan nature kamu di sana. Makanya carilah kerjaan yang memang tidak membutuhkan empati. Terus mungkin kamu bisa perbanyak skill negosiasi ya, entah dari nonton film, baca buku. Terus tadi yang Om Iwan bilang yang corporate communication tuh good idea juga. Karena corporate communication butuh skill diplomatis yang tinggi banget. Gak boleh terlalu saklek dan gak boleh baperan. Kebetulan ini ngepas di kamu semua. Hanya paling ya itu 3 yang di atas yang kayaknya perlu kamu ulik-ulik dikit lah. Ya, oke. 1 sampai 10 berapa nih Latifah? Kalau mau kasih skor? 11. Asik. 6 saya, Om Iwan 5 ya. Bagi dua 5,5. Oke, thank you. Semoga menjawab.